Jadi kakak mau cerita tentang Nabi apa? Nabi Nuh itu Nabi keberapa teman-teman? Nabi Nuh itu terkenal sama kapalnya yang sangat besar. Pernah dengar ceritanya? Kalau belum pernah, nih kakak ceritain ya. Jadi Nabi Nuh itu terkenal sama kapalnya yang sangat besar. Kapalnya itu bukan cuma mengangkut umat-umat Nabi Nuh yang beriman, tapi juga mengangkut hewan-hewan dan binatang-binatang buas juga loh. Ada harimau, ada singa, ada sapi. Jadi ceritanya begini teman-teman. Nabi Nuh itu berdakwah pada umatnya. Umatnya itu sangat cinta kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah dengan sangat sabar. Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, yaitu tentang kebesaran Allah, alam sekitar, dan langit, bumi, dan juga surga dan neraka. Beliau menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dan patuh pada Allah akan mendapatkan surga, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah akan mendapatkan neraka yang sangat panas. Tapi setelah diberitahu hal itu pun, umatnya tetap membantah kepada Nabi Nuh. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Hanya beberapa saja yang ingin beriman kepada Allah. Itu pun dari golongan fakir miskin, golongan lemah, dan golongan-golongan rendah. Sedangkan golongan-golongan bangsawannya malah membangkang, mencaci, dan mengata-ngatai Nabi Nuh. Wah, itu kan gak bagus ya teman-teman. Menurut teman-teman, itu perilaku yang bagus nggak? Jangan ditiru ya. Tapi Nabi Nuh tetap sabar, dan Nabi Nuh tetap ingin berdakwah kepada umatnya. Beliau terus berdakwah, beliau terus menyampaikan firman-firman Allah. Tapi umatnya makin membangkang, makin durhaka. Akhirnya pada suatu hari Nabi berdoa kepada Allah. Beliau minta untuk diturunkan azab kepada umat-umatnya yang durhaka. Menurut kalian azabnya apa? Azabnya itu banjir bandang. Bukan banjir biasa, banjirnya itu sangat tinggi, sampai melebihi gunung. Kalian bisa bayangin nggak banjirnya seberapa tinggi? Berarti tinggi sekali ya teman-teman. Sebelum itu Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membuat kapal yang besar. Kapalnya isinya itu binatang dan umat-umat Nabi Nuh yang beriman. Binatangnya itu bukan hanya satu loh teman-teman, tapi berbagai jenis. Dari mulai burung, rusa, harimau, singa, sapi, kambing, apalagi? Ya, pokoknya semua binatang di jagat raya diangkut di dalam kapal Nabi Nuh secara berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan itu berapa? Dua, apa saja? Ya, jantan dan betina. Anaknya nanti didelek menggunakan kapal sing paling buri. Setelah itu, Nabi Nuh mengutus semua umatnya untuk masuk ke kapal. Tapi sebelum itu, saat pembuatan kapal, umat Nabi Nuh yang membangkang berkata kepada Nabi Nuh, "Lihatlah, Nuh itu sudah gila. Masa pada musim kemarau berpaceklik seperti ini, dia akan membuat kapal? Aneh, Nuh itu aneh." Umat-umat yang kafir mencaci maki Nabi Nuh yang sudah membuat kapal
beliau malah menawarkan untuk orang kafir itu agar ikut bersama kapalnya karena umatnya hendak dikasih azab yang pedih. Tapi umatnya yang kafir itu malah tidak mau. Dia malah mencaci dan lebih mengata-ngatai Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh pun ikhlas. Dia pun tidak ingin ambil pusing dan tetap melanjutkan membuatkan kapal tersebut. Saat kapal sudah siap, semua hewan diangkut. Semua umat-umat Nabi Nuh yang beriman pun diangkut. Saat sudah dibuka pintunya teman-teman, banjir bandang pun mulai datang. Langit hitam mulai datang. Hujan yang sangat deras. Para umat-umat kafir Nabi Nuh malah senang karena mereka kira musim kemarau yang panjang akan segera berakhir. Padahal itu adalah awal dari azab pedihnya mereka. Saat banjir bandang berlalu, kapal Nabi Nuh terombang-ambing di atas banjir. Ada satu peristiwa yang membuat Nabi Nuh menangis dan berdoa pada Allah. Peristiwa itu adalah peristiwa anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Saat Kan'an sedang berenang-renang di atas banjir, dia kesusahan. Dia lalu menuju ke gunung yang sangat tinggi. Kan'an pun berlari di gunung itu. Tapi sebelum Kan'an berlari, dia dipanggil oleh ayahnya yang bernama Nabi Nuh. Ayahnya bilang bahwa Kan'an harus ikut kapalnya agar selamat. Tapi menurut kalian apa jawabannya Kan'an? Benar, jawabannya Kan'an itu dia tidak mau karena Kan'an itu terlalu banyak bergaul dengan orang-orang kafir. Misalnya kalau terlalu banyak bergaul sama orang-orang yang tidak baik, akhirnya Kan'an pun ikut terseret banjir bandang itu, teman-teman. Nabi Nuh dan umatnya berada di kapal selama 40 hari. Bayangkan 40 hari di atas kapal. Menurut kalian apa nggak bosan? Umatnya dan Nabi Nuh di atas kapal itu selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta keselamatan kepada Allah. Akhirnya saat 40 hari terakhir, kapal pun mulai mendarat di gunung yang berada di Turki. Setelah itu, hewan-hewan pun keluar, umat Nabi Nuh pun keluar. Saat keluar, langit cerah dan banyak tumbuhan-tumbuhan yang berada di bawah. Mereka pun turun dari gunung dan bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,